Nama saya Ica. Saya suka nyanyi. Hobi saya jalan-jalan. Saya paling takut sama serangga. Nama saya Fauzan. Profesi saya seorang videografer. Saya menyukai traveling, terutama ke alam bebas, untuk mencari gambar dan mengabadikan momen-momen yang ada di sana. Nama saya Dinda. Profesi saya fashion stylist. Saya suka traveling, tapi saya takut berada di tengah lautan. Ica, Dinda, dan Fauzan dari latar belakang berbeda, tapi punya hobi sama, berpetualang. Bumi Kita kali ini akan mengajak mereka menjelajah ujung barat Pulau Jawa, tepatnya 215 km arah barat daya Jakarta. Tidak sekedar menikmati pesona panorama ujung kulon, Ica, Dinda, dan Fauzan akan melihat dan belajar langsung bagaimana para pelestari alam bekerja dan menyelamatkan bumi kita. Tony dan beberapa rekannya yang aktif di kelompok Paniis Lestari binaan WWF Ujung Kulon biasa mencari bibit karang lunak di pesisir pantai Paniis. Di kedalaman 2 meter, karang lunak jenis karang jamur dan cemara yang dipilih. Selain jadi tempat berlindung favorit beragam biota laut dangkal, karang jenis ini punya kemampuan regenerasi yang cepat. Buat apaan itu ya mereka ya? Kayaknya jaring deh. Kan? Ya, halo. Halo. Fauzan. Ica. Iya. Ica. Fauzan. Iya. Kami dari Paniis Lestari, kebetulan ada tugas dari tim Bumi Kita untuk mengajak kalian jalan-jalan dan bagaimana cara menanam terumbu karang yang baik. Oh gitu? Iya, yuk kita jalan. Yuk. Awalnya emang saya udah pernah lihat ya soal pembibitan karang, tapi nggak pernah terjun langsung. Penanaman terumbu karang tersebar di beberapa lokasi, salah satunya di pesisir pantai Pulau Badul, sekitar 20 menit dari desa Paniis. Oke, sekarang kita udah nyampe di Pulau Badul. Sekarang kita menuju ke belakang untuk menyeting terumbu karang yang mau ditanam. Mulai nih? Iya. Oke. Siap? Ready? Ini mas. Ya. Pengalaman itu sangat mengasihkan, tapi aku lebih mendapatkan pengetahuan. Ternyata terumbu karang itu tidak keras, ada juga yang lunak dan bisa dipotong-potong, kita kikis, taruh di atas batu, ditempel di atas batu, itu yang akan kita taruh di dasar lautan untuk menjadi terumbu karang. Nanti kalau udah diginiin, ditanamnya di sebelah mana? Sekitar kedalaman 5-8 meter. Kita harus nyelam. Biasanya udah ditanam kayak gini bisa rusak dia ya? Bisa. Setelah nanam nggak dilepas begitu saja, kita kontrol setiap hari. Setiap hari harus dikontrol? Harus kita kontrol selama seminggu. Tiap hari? Iya. Balik mulu dong? Iya. Harus. Kalau kita peduli sama lingkungan, ya kita harus dikontrol tiap hari nih tanaman kita. Jangan hanya nanam gitu aja langsung ditinggal pergi. Aduh. Harus bertanggung jawab. Jarang banget saya melihat orang kayak gitu ya. Dia orang yang sangat peduli terhadap lingkungannya sendiri. Bukan lingkungannya sendiri mungkin ya. Terhadap bumi ini sendiri gitu. Dia tidak ingin anak cucunya tidak merasakan apa yang dia rasakan. Sejak tahun 2003, perairan Pulau Badul telah menjadi ladang persemaian bibit terumbu karang lunak. Di kedalaman 8 hingga 10 meter, bibit Octocoralia yang telah diikat dalam kepingan substrat
disusun di deretan meja semen berukuran 1 meter persegi. Dengan temperatur 21 hingga 30 derajat Celcius dan kualitas air yang jauh dari polusi, karang lunak dapat tumbuh dengan baik. Dalam 1 tahun, karang lunak ini bisa tumbuh hingga 50 cm. Setelah ditanam, tentu perlu pengawasan. Setiap 2 minggu sekali, selama 1 tahun, Tony dan kelompok Paniis Lestari secara teratur mengecek bibit terumbu karang yang telah mereka tanam. Apa yang dilakukan kelompok Paniis Lestari memang tidak sia-sia. Terumbu karang di pesisir Pantai Badul yang tadinya rusak akibat perburuan ikan menggunakan potasium dan bahan peledak, kini mulai membuahkan hasil. Saya menemukan clownfish, saya menemukan banyak ikan-ikan aneh yang belum pernah saya lihat, karang-karang yang aneh yang belum pernah saya lihat juga. Terumbu karang yang tumbuh subur mengundang kembali ikan-ikan dan biota laut lainnya. Kita juga udah lihat cara penanamannya, jadi itu semua ditaruh di bawah laut dan pemandangannya luar biasa banget ya. Dan juga yang paling penting adalah karang itu adalah tempat habitat ikan. Kalau nggak ada karang, berarti nggak ada ikan di situ. Sela-sela mana, Kang? Ini? 1, 2, 3.